Tuhan, Kakak mengucapkan selamat Natal buat adik-adik semua. Kiranya damai sejahtera Natal menyertai kita semua. Selamat Natal adik-adik. Haleluya. Ya adik-adik, kita mau berdoa dulu sebelum ibadah Natal kita mau berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Engkau lahir ke dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar buat kami Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kamu pimpin Natal kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita hari ini kita mau merayakan Natal karena Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita mau nyanyikan selamat datang Yesus Tuhanku. Pasang tertas? Semangat? Pulau dan benua terdengar
Shalom adik-adik semuanya. Selamat Natal. Salam damai, salam kasih untuk adik-adik dan papa mama yang ada di rumah dan semua keluarga yang ada di rumah. Nah, Kak Iwan dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya ingin hadir dalam ibadah Natal di rumah-rumah adik-adik semuanya. Tahun lalu kita merayakan Natal di gereja dan di rumah juga tentunya. Tapi kali ini kita merayakan Natal di rumah masing-masing. Nah, kakak ingin bagikan satu cerita dalam bentuk film. Film ini menggambarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus yang begitu orang banyak tahu. Merupakan satu cerita yang pernah terjadi di 2000 tahun yang lalu. Adik-adik bayangkan, begitu lamanya 2000 tahun lalu itu terjadi, tapi cerita ini membuat banyak orang sangat menanti-nantikan. Ada apa dengan cerita ini? Nanti di film adik-adik lihat dan adik-adik betul-betul simak. Dan adik-adik perhatikan setiap kata-kata yang ada di film nanti. Kakak nanti akan tunjukkan apa yang penting yang harus kita dengar, apa yang penting yang harus kita tahu dari sebuah film yang nanti akan kakak tayangkan. Oke adik-adik, mari kita saksikan film ini. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku,
supaya aku pun datang menyembah Dia." Apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Ternyata Raja Herodes ingin bertemu Yesus dan ingin membunuhnya karena ia tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Bethlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Di mana mereka? Nah, adik-adik sudah lihat filmnya? Bagus ya? Ya. Adik-adik, Kak Iwan ingin sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Ada 2 cerita nih kakak mau bagikan buat adik-adik. Ya. Cerita pertama. Dalam film tadi ada cerita tentang sekelompok orang Majus. Ya. Orang Majus ini apa sih Kak? Majus itu artinya, orang Majus itu apa sih Kak? Nah, kakak mau kasih tahu. Orang Majus itu artinya orang yang mengerti tentang bintang-bintang yang ada di atas. Nah, gitu. Ada yang baru tahu kan? Ya. Jadi orang Majus itu dia mengerti ketika dia melihat bintang, bintang itu berjalan, maka bintang itu akan menunjukkan ke satu tempat sesuai dengan keinginan orang Majus itu. Jadi kalau orang Majusnya mengerti bahwa bintang itu menuntun dia sampai ke tempat titik di mana Tuhan Yesus ada di rumahnya, maka di situ dia menyembah Tuhan. Adik-adik bayangkan, dia berjalan dari satu kota ke kota. Dia mencari Tuhan Yesus, membawa persembahannya. Apa tuh persembahannya? Ada emas, kemenyan, dan mur. Dia bawa dan dia temui Tuhan Yesus dan dia menyembah Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita mesti belajar seperti orang Majus. Sekalipun perjalanannya jauh, dia rendah hati. Dia rendah hati dan dia menyembah Tuhan. Ada cerita yang kedua, dengar adik-adik ya. Cerita yang kedua. Ada 3 pohon Natal. Pohon Natal yang pertama bentuknya kecil. Ya, kira-kira segini. Ya. Kemudian pohon Natal ini dihiasi sangat indah, bagus. Ada tirai-tirainya, ada gantungan-gantungannya. Bagus sekali. Kemudian ada lagi pohon yang lebih besar dari yang kecil. Kakak namakan pohon Natal sedang. Sama juga dihias, bagus. Ada lagi pohon yang lebih besar lagi, pohon Natal, dihias juga, lengkap, bagus. 3 pohon Natal ini bagus. Bagus. Ya. Kemudian pohon Natal itu dipajang di sebuah toko. Tiba-tiba ada orang membeli. Saya pilih pohon Natal yang besar. Kenapa yang besar? Wah, kalau saya taruh di rumah saya bagus, tinggi, besar. Itu ya. Akhirnya dibeli. Maka pohon Natal ini ingin dibawa oleh seorang yang pembelinya. Dia bingung. Loh, pohonnya besar, gimana caranya? Akhirnya tukang tokonya bilang, saya akan lepas semua gantungan-gantungannya dan dimasukkan dalam kardus supaya mudah dibawanya.
Lalu dibongkar pohon Natalnya dan dimasukkan dalam kardus, dibawa oleh pembelinya. Tiba-tiba ada lagi pembeli lain, dia melihat pohon yang sedang Natal itu tadi bagus. Dia juga mau beli, tapi dia tidak bisa juga membawanya karena lumayan besar. Nah, akhirnya dimasukkan lagi dalam kardus, lalu dibawa. Orang tidak tahu dia membawa pohon Natal, orang hanya tahu dia membawa kardus. Nah, ada lagi pohon Natal yang kecil. Ketika orang datang melihat pohon Natal itu di tokonya, dia membeli juga. Lalu pohon Natalnya dibawa. Tapi pohon Natalnya tidak seperti pembeli yang sebelumnya. Dia masukkan kardus, pohon Natalnya dibawa, dipegang, lalu jalan. Semua orang menyaksikan keindahan pohon Natal itu. Nah, adik-adik pernah beli pohon Natal nggak? Ya. Dibawa, orang terkagum-kagum melihat pohon Natal kecil itu yang dibawa oleh pembeli tersebut. Lalu dia membawa pohon Natal dengan bangga, dengan senang, karena orang melihat dia pohon Natalnya bagus, dibawa pulang. Kakak mau kasih tahu dari cerita pohon Natal ini. Pohon Natal ini menggambarkan pohon yang kecil yang tidak menjadi sebuah pohon yang banyak orang minat, tapi ternyata karena yang besar sudah dibeli, yang sedang sudah beli, tinggal yang kecil, maka orang tidak banyak berminat untuk membeli. Tapi salah satu orang ini dia beli kecil dan dia berjalan pulang membawa pohon Natal itu. Ya, pohon Natal yang kecil sederhana ini sangat dilihat orang banyak pada saat dia membawa pulang. Dia kagum-kagum melihat kebagusan pohon Natal itu. Cerita pohon Natal yang kecil ini menggambarkan kita sebagai anak Tuhan yang tidak banyak kelihatan orang, tapi kita menjadi satu perhatian buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau nggak jadi perhatian buat Tuhan Yesus? Kakak mau. Ya, dengan kita mendatangkan hati kita, terus kita berdoa, bersujud, kita orang-orang yang kecil yang tidak kelihatan orang banyak, tapi Tuhan Yesus memperhatikan kita. Oh ya, kakak mau bacakan ayat buat adik-adik semuanya. Ayat firman Tuhan ada di Lukas 2 ayat 11. Ya, adik bisa lihat di belakang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Oh, Lukas 2 ayat 11. Kita baca pelan-pelan bareng-bareng. Ayo semuanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan hidup Kak Iwan dan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita di bumi dan di surga. Adik-adik bangga nggak dengan Tuhan Yesus? Kakak bangga banget. Kenapa? Karena kakak menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus menjadi juru selamat kakak. Adik-adik juga harus bangga, ya. Maka dari itu Natal ini kakak ingin bagikan buat adik-adik semuanya. Yuk kita mau datang nih. Tahun ini kita belajar datang kepada Tuhan Yesus, berdoa. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami datang bersujud menyembah Engkau. Dengan rendah hati kami ingin datang kepada Engkau. Gitu adik-adik. Mau belajar adik-adik ya? Iya, kita belajar. Nah, Natal ini bagikan kepada teman adik-adik di cerita Lukas 2 ayat 11. Bagikan ayat firman Tuhan ini kepada kakak-kakak kita, kepada adik-adik kita di rumah. Bagikan ayat firman Tuhan ini kepada orang tua kita, papa mama kita. Adik-adik harus jadi kesaksian, seperti pohon Natal yang kecil, seperti sekelompok orang Majus. Dia menjadi kesaksian dan orang banyak melihat, bangga buat dia. Kakak percaya adik-adik mau lakukan itu. Amin. Adik-adik mau menjadi pelaku firman Tuhan. Nggak hanya sekedar cerita dari Kak Iwan, nggak hanya sekedar melihat film tadi, tapi adik-adik tahu, saya orang yang diselamatkan Tuhan Yesus. Saya mau jadi kesaksian buat orang banyak. Yuk, kakak ingin ajak kalian menyanyi satu lagu pelan-pelan. Nanti kalian akan nyanyikan buat adik-adik
Setelah mendengar satu kali, adik-adik belajar mengikutinya. Oke? Yuk adik-adik, kita belajar nyanyi sama-sama. Sekalipun kita beda ruang, ada di rumah, kakak di rumah, sama-sama kita nyanyi bareng. Yuk. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Itu adik-adik ya, kita belajar mengungkapkan hati kita yang rindu untuk menyembah Tuhan. Lagu ini mengajarkan kita punya kerinduan dalam hati kita untuk memuji Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Amin adik-adik. Kita ulang lagi lagu ini, lanjut dari refnya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Itu adik-adik ya. Kita sudah belajar bernyanyi buat Tuhan, memuji buat Tuhan. Yuk kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan hadir dalam hati kami dan untuk keluarga kami di rumah dan semua saudara-saudara kami. Terima kasih buat Natal tahun ini. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk belajar bersujud menyembah Engkau dan mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga kami di rumah. Berkati Papa dan Mama, berkati semua keluarga besar kami. Tuhan tolong lindungi kami, berikan kami kesempatan untuk menikmati kesehatan kami yang dari Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Shalom adik-adik di rumah. Jangan sedih ya. Hari ini Natalnya kita nggak sama-sama di rumah masing-masing. Cuman lihat TV-nya aja, lihat kakak-kakaknya aja yang bersuka cita. Jangan takut ya, adik-adik juga harus bersuka cita ya. Kita sama-sama merayakan Natal, walaupun kakak masing-masing ya direkam sama-sama, tapi adik-adik juga di rumah ikut bergembira merayakan Natal tahun ini. Tahun depan kita pasti merayakan Natal yang meriah di gereja kita. Oke? Selamat Natal adik-adik. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sukacita ya, jangan sedih ya. Haleluya. Hai adik-adik semua, kami ingin mengucapkan
Merry Christmas and Happy New Year. Ho ho ho, selamat Natal. Adik-adik, ditunggu kadonya ya. peluk ya mama papanya ya. Peluk, jadi peluk. Setiap hari ku Cecil. Cari mamanya.
Nah adik-adik, kita sudah merayakan Natal, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Damai sejahtera Natal melingkupi kita semua. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun